Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya sapa kembali ya Bapak Ibu. Saya lihat mukanya penuh dengan senyuman pagi hari ini, puji Tuhan ya. Shalom, puji Tuhan. Saat ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan ya, jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hadir, untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah kita. Saat ini mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sungguh oleh kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari sebentar kita mau tundukkan kepala. Kita mau renungkan sebentar bahwa sungguh Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami Tuhan untuk tidak bersyukur. Dan saat ini Bapa kami hadir di tempat ini Tuhan. Sebagai rasa syukur kami Tuhan akan kami naikkan kepadamu di dalam pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah segala karya Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan, menjadikan kami yakin bahwa Tuhan mengasihi kami apa adanya dan Tuhan menerima kami apa adanya. Dan itu menjadikan kami berharga. Dan saat ini kami mau ambil komitmen Tuhan untuk kami selalu mengikut Engkau di seumur hidup kami Bapa. Dan kami mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat pujian. Dengan sungguh-sungguh nyatakan pada Tuhan, ini kami Tuhan, ini komitmen kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali lagi katakan sama-sama. Di musim kehidupan, haleluya, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Bersama-sama naikkan pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus
tangan kita bersama-sama. Yesus selamanya, Yesus harapanku akan hilang. Kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Lebih sungguh lagi katakan pada Tuhan, sekali Yesus tetap Kau Yesus. Yesus selamanya, Yesus. Haleluya. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Allah yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kebaikan-Mu tidak tertandingi oleh apapun Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh besar bagi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami datang Tuhan dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami menempatkan Engkau yang paling tertinggi dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Tuhan menyertai setiap acara demi acara dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, saat kami berkumpul, saat kami menyatukan hati kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir dan memulihkan setiap kami yang hadir Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan di tempat ini, menuju ke tempat ini Tuhan. Engkau sertai, Engkau pimpin sampai di tempat ini dengan selamat, berkumpul bersama dengan kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga akan mengusirkan roh-roh yang tidak akan tinggal diam melihat kami untuk beribadah ini Tuhan. Kami mau bersehati mengusirkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa roh jahat hancur. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Baik kami yang ambil pelayanan maupun setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Kami percaya kami pulang tidak dengan tangan hampa, tapi kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang dari surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita? Apa kabar? Saya tanya dulu ya Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sekali lagi kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang berkuasa, namanya saja berkuasa atas langit dan bumi dan alam semesta. Amin. Mari sama-sama kita sorak-soraikan. Namanya berkuasa dan ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganmu, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama
berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, dari pujian yang barusan kita naikkan, saya ingin men-sharingkan sedikit saja ya. Beberapa waktu yang lalu, kakak saya, mungkin Bapak Ibu Saudara di sini ada yang tahu, Dina, ini kisah nyata ya Bapak Ibu. Sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu, tapi saya ingat bahwa dari pujian ini bahwa nama Yesus itu memang berkuasa Bapak Ibu. Kita harus yakin dan percaya ya. Suatu ketika kakak saya ini KKN di daerah timur Silo ya, daerah di sana. Dan suatu ketika di tengah-tengah proses itu ada temannya yang kerasukan setan ya. Dan kakak saya di dalam hati dia menyanyikan lagu Ada Kuasa di Dalam Nama Yesus. Temannya ada di ruangan lain, kakak saya ada di kamar ya Bapak Ibu. Saya sampai merinding kadang. Yang kerasukan setan itu ketakutan bukan main dan mengatakan bahwa siapa yang menyanyi, padahal kakak saya ini di dalam hati. Siapa yang menyebut nama itu? Berhenti teriak-teriak, dia histeris, dia ketakutan. Akhirnya orang-orang di sekitar sana yang bapak-bapaknya mungkin yang ini ya, di daerah kelurahan itu kemudian datang dan mengamankan anak tersebut. Dan di sini saya langsung benar Tuhan Yesus. Nama Yesus itu punya kuasa ya Bapak Ibu. Bahkan iblis pun takut mendengar nama Yesus. Meskipun disorakkan kita di dalam hati, kalau kita sungguh-sungguh mengatakan dengan iman, maka kuasa itu benar-benar nyata. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman kita kalahkan semua iblis-iblis yang mungkin masih ada di belakang-belakang ini ya. Bersama-sama kita dengan sungguh-sungguh sorakan nama Yesus. Hanya satu nama yang berkuasa. Nama Yesus, menara yang kuat dan kota benteng yang teguh. Amin Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih semangat lagi, kita mensorakan benar Tuhan. Namamu berkuasa di atas langit dan bumi. Di alam semesta ini hanya nama Yesus. Serukan nama Yesus, haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus.
segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terkadang di saat-saat tertentu dalam hidup kita mengalami saat-saat lemah, saat-saat kita ragu akan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, sebut namanya, panggil namanya. Dia ada Bapak Ibu. Akui dia dalam setiap keadaan. Karena dalam setiap pujian dan penyembahan kita, Tuhan Yesus menyediakan kebahagiaan yang tidak pernah tergantikan oleh apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadirat
katakan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kau sangat baik Yesus. Terima kasih. Naikkan syukur kita, katakan pada Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, oh segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, hormat dan terima kasih Yesus, sebab kami tahu Tuhan, hanya di hadirat-Mu kami merasakan kepuasan yang dunia tidak dapat berikan. Kau akan memberikan kebahagiaan dan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak bisa Tuhan hidup tanpa Engkau Bapa. Sungguh hidup kami bergantung pada Engkau Yesus. Pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Sebab kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau Bapa. Ini hati kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami Bapa. Layakkan setiap hati kami Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu Yesus.
Engkau sudah menerima kami apa adanya dan menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Firman yang selalu memberikan kekuatan. Biar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Apapun yang kita hadapi, ingat selalu Tuhan pegang erat tangan kita, Bapak Ibu. Bersama-sama angkat pujian ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi dengan segenap hati. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan Yesus tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bersama-sama kita angkat tangan kita, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, Yesus. Ya Yesus, hanya pada-Mu Tuhan kami berharap. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami kuat. Selalu ada bersama kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Dengan hormat mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Terima kasih Yesus.
Satu-satunya alasan kami hidup hanya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Yesus. Engkau Allah yang menyertai di dalam hidup kami, Bapa. Sungguh kami hidup hanya karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kami ada, Tuhan. Karena kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya hadirat Allah memenuhi setiap kami Tuhan. Karena Engkau yang menarik hati kami untuk selalu rindu datang kepadamu. Untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati setiap Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kami pulang dari tempat ini. Berkat-berkat Tuhan curahkan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara dalam setiap kami Tuhan. Supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami kuat menghadapi situasi keadaan dunia ini Tuhan. Oleh karena itu kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami, supaya benar-benar Roh Kudus mengerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu. Hamba yang gak bisa apa-apa, tapi kami percaya kuasa Allah, urapan Allah turun, mengalir buat hamba-Mu. Sehingga benar-benar firman disampaikan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala penghalang kuasa iblis roh jahat yang tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Kami mau bersatu hati sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih sehingga kami fokus selalu saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak-Mu lebih lagi. Urapan Allah, kuasa Allah turun memenuhi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan semangat roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena ada upaya yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Ya, saya mengambil tema ya, hidup bagi Tuhan, mati juga bagi Tuhan. Ya. Karena apa? Karena hidup kita ini punya Tuhan. Ya. Firman Tuhan ada banyak yang mengatakan bahwa hidup ini punya Tuhan. Bukan punya kita loh Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan salah bahwa hidupku ini punyaku, enggak. Ya. Hidup yang Tuhan berikan waktu kita percaya sama Tuhan. Hidup ini bukan punya kita lagi. Rasul Paulus kan mengatakan demikian juga. Ya kan? Banyak ayat-ayat yang mengatakan demikian. Makanya kita penting belajar. Pagi hari ini Tuhan ingatkan, ya. Setiap pujian diingatkan, ya. Tadi dikatakan sekali Yesus, selamanya Yesus kan ya. Artinya apa? Dari awal kita mengikut Tuhan sampai titik akhir nanti kita mengikut Tuhan. Oleh karena itu ayo kita mau belajar, kita buka dulu. Kita buka dulu dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-8. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ya. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sudah dikatakan, jadi baik hidup
atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup yang kita punya, ini punyanya Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, coba dibuka. 1 Korintus 6 ayat 19 juga mengatakan demikian, Bapak Ibu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, berarti hidup kita ini bukan punya kita memang. Jadi kalau hidup ini bukan punya kita, punya Tuhan, berarti memang kita harus hidup bagi Tuhan. Enggak bisa enggak. Ya, enggak bisa ditolak artinya, itu bukan satu pilihan loh. Tapi itu keharusan buat kita. Kalau kita memang orang percaya, kalau kita memang anak Tuhan, ya, kita harus hidup bagi Tuhan. Ya. Hidup bagi Tuhan bukan berarti saya ini sudah banyak melakukan untuk Tuhan. Ya. Saya melayani Tuhan, ya, saya bekerja untuk Tuhan. Ya. Itu belum tentu hidup bagi Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Karena hidup bagi Tuhan bukan seperti itu. Tapi seringkali kita bilang, aku sudah melakukannya kok. Aku sudah hidup bagi Tuhan. Padahal itu masih belum, Bapak Ibu. Karena seringkali waktu kita bisa lakukan semua hal bagi Tuhan, ya, belum tentu arah pandang kita ke Tuhan. Kan iya? Contohnya, bisa kita saat ini, mungkin kita seperti saya aja membawa firman. Bisa saya motivasinya salah kan gitu. Bisa saya punya tujuan biar saya ini hebat kan gitu kan. Biar orang kagum, jemaat kagum, bisa kan gitu. Berarti arah pandang saya bukan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya. Seperti kemarin Jumat saya pelayanan di Pomkris. Ya. UNED mahasiswa. Ya, saya katakan saya datang ke tempat ini karena saya mau melayani Tuhan. Ya, saya tidak cari apa-apa dan saya baru pertama kali. Ya, saya katakan gitu sama wakilnya. Ya, saya melihat, saya kaget waktu itu pelayanan tuh di loteng yang keempat, tingkat 4, jalan. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan saya enggak apa-apa. Ya, karena saya berpikir pertama ruangannya ber-AC, karena saya pikir ber-AC jadi saya enggak minum obat. Obat alergi saya yang biasa saya minum itu saya enggak minum. Ya, tapi ternyata Tuhan tolong di tingkat paling atas ternyata udaranya banyak karena terbuka. Dan wakilnya itu bilang baru kali ini Bu di tempat outdoor, biasanya indoor katanya. Saya bersyukur sama Tuhan. Ya. Tidak ada apa-apa Bapak Ibu, lampunya dibuat remang. Saya bilang aduh saya enggak bisa baca Alkitab kalau lampunya dibuat seperti ini. Akhirnya saya bilang, saya minta tolong LCD-nya kalau bisa nyaut, tapi ternyata LCD-nya juga lambat jalannya. Saya cepat-cepat cuman ketik ayatnya di handphone terpaksa. Karena besar kan handphone saya bisa lihat, walaupun remang kan deket gini. Ya saya cuma bilang Tuhan kasih kami urapan. Ya. Ternyata dahsyat, Tuhan memang memberikan urapannya sehingga 1/2 jam selesai sesuai waktu yang diberikan. Itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Karena Tuhan tahu motivasi saya datang ke tempat itu untuk apa, kan gitu. Kan iya, saya enggak mengharapkan apa-apa datang ke tempat itu. Saya melihat anak-anak itu senang, banyak. Saya tanya berapa kira-kira, 100 Ibu. Untuk mahasiswa baru itu 100, kalau seluruh mahasiswa itu 600 yang Kristen. Saya bilang dahsyat Engkau Tuhan. Ya. Makanya ayo setiap kita Tuhan tuntut. Hidup ini bukan punya kita. Ya. Makanya kalau hidup punya Tuhan, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai motivasinya kembali ke diri kita. Ya. Tapi yang Tuhan minta motivasinya harus kembali ke Tuhan. Ya, sebab dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kemuliaan buat selama-lamanya, bukan untuk kita. Enggak ada kita, Bapak Ibu. Semua yang kita bisa lakukan itu
tentang Tuhan. Ya. Seperti contohnya kalau kita bisa melayani, kan gitu kan? Ya kan? Setiap kita bisa melayani kan gitu. Ya kan? Tapi apakah kita melayani untuk Tuhan? Kan gitu. Kalau orang yang sudah hidup bagi Tuhan, pasti dia melayani untuk Tuhan. Seperti coba buka. Di dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-26, coba dibuka. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya kan? Jadi kalau kita melayani Tuhan dikatakan, ia harus mengikut aku. Jadi kita harus ngikut Tuhan dulu baru bisa melayani. Kalau Bapak Ibu belum mengikut Tuhan, kita nggak akan pernah bisa melayani. Bisa melayani tapi motivasinya pasti bukan untuk Tuhan. Ya. Jadi orang yang bisa melayani untuk Tuhan, itu dia mengikut Tuhan dulu. Ya, mengikut Tuhan berarti Tuhan di depan, kita di belakang loh Bapak Ibu. Jangan kitanya yang di depan, Tuhan yang di belakang. Itu salah. Ya. Baru dikatakan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Dahsyat Tuhan itu. Ya. Berarti Tuhan tuntut setiap kita harusnya melayani Tuhan loh. Ya, apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk Tuhan. Hal yang kecil, berdoa syafaat untuk orang lain, bisa kan? Itu untuk Tuhan. Kan iya? Ya, mendoakan mungkin siapa dari saudara, dari teman, dari sahabat yang belum kenal Tuhan, didoakan supaya dia itu kenal Tuhan. Ya. Itu juga untuk Tuhan. Bahkan dikatakan yang melayani Tuhan itu akan dihormati oleh Bapa. Dahsyat. Enggak mungkin dipermalukan. Pasti akan ditinggikan nama Tuhan. Ya, makanya itu penting. Ayo pagi hari ini kita mau belajar seperti apa hidup bagi Tuhan. Kan ya. Kalau kita sudah bisa hidup bagi Tuhan, saya yakin mati pun bagi Tuhan. Kan ya. Ya. Kita buka dulu ya dalam kitab Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Ya. Dikatakan di sana, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Jadi kalau kita mau hidup untuk Allah dikatakan ya, supaya aku hidup untuk Allah, kita harus lebih dulu mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Artinya apa? Ya, kita harus mati dari semua cuman tradisi-tradisi, cuman kebiasaan-kebiasaan, rutinitas-rutinitas itu enggak, bukan itu yang menyelamatkan kita. Ya. Justru lewat hukum Taurat itu menunjukkan bahwa kita ini manusia berdosa. Gitu loh. Banyak hal yang kita enggak bisa, seringkali salah dalam melakukan sesuatu. Ya hukum Taurat cuma untuk itu. Ya, jadi jangan sampai ya kita berkata kalau aku lakukan hukum Taurat, patuh, maka aku akan selamat. Enggak, hukum Taurat tidak menyelamatkan, Bapak Ibu. Ya, bahkan Rasul Paulus dikatakan, ya kan? Tadi dikatakan, ya, aku telah mati oleh hukum Taurat. Ya, itu artinya Rasul Paulus tidak mentaati hukum atau tradisi-tradisi Yahudi. Banyak tradisinya, Bapak Ibu. Ya, detailnya semakin banyak, makanya akhirnya apa? Ruwet, kan gitu.
Untuk melakukan kan ruwet kan? Iya, terlalu banyak tradisi, ya, kebiasaan-kebiasaan. Ya, bukan itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Ya, jadi bukan tradisi, bukan kebiasaan yang akan menyelamatkan kita, tidak, Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kita selalu berkata, Tuhan, aku ini tidak mampu, ya, tidak mampu untuk aku bisa hidup untuk Tuhan. Ya. Kalau kita sudah merasa mampu, berarti kita belum hidup bagi Tuhan. Kenapa? Karena sombong, kan gitu. Kalau kita mampu hidup bagi Tuhan, itu berarti kita sombong. Iya. Tapi kita diingatkan pagi hari ini, ayo kalau kita mau hidup bagi Tuhan, katakan Tuhan aku gak mampu. Iya kan? Seperti pujian tadi mengatakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Pujian ini dahsyat saya katakan, kan gitu. Artinya apa? Enggak mampu Tuhan. Tanpa Tuhan aku enggak bisa. Untuk aku bisa hidup bagi Tuhan, siapa kok kita mau hidup bagi Tuhan kalau kita tanpa Tuhan? Wong kita lu manusia berdosa, Pak Ibu. Iya. Kok mau menyamai Tuhan, kan gitu kan? Tuhan maha dalam segala-galanya, Pak Ibu. Jadi kita enggak mungkin bisa, ya. Tapi waktu kita mengatakan Tuhan, aku enggak mampu untuk hidup bagi Tuhan. Justru itu nanti Tuhan akan memampukan. Roh Kudus akan beri kemampuan untuk kita bisa hidup bagi Tuhan. Ya, enggak peduli siapapun kita. Tuhan enggak lihat kita siapa kita, ya, latar belakang kita, ya. Kita orang kaya, orang miskin, Tuhan enggak pernah lihat itu loh Bapak Ibu. Ya. Asal kita dengan kesadaran kita, ya, kita bersandar pada anugerah Tuhan, maka kita bisa hidup bagi Tuhan. Makanya saya sering kali katakan hidup ini karena anugerah. Hidup kita ini karena kemurahan Tuhan. Ya, kalau anugerah Tuhan sudah selesai dalam hidup saya enggak akan ada di sini. Tapi karena anugerah Tuhan terus mengerjakan di dalam hidup saya, sehingga saya ada sampai detik pagi hari ini. Oleh karena itu penting, yang pertama dikatakan, ya tadi ya, setelah aku mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya kan? Artinya apa? Manusia kita yang lama ini loh, ya, kebiasaan buruk kita, ya, hawa nafsu kita, kedagingan kita, itu benar-benar harus mati, harus disalib tadi dikatakan. Kan gitu. Makanya waktu kita melihat Tuhan disalib harusnya kita sadar, seharusnya kita loh yang disalib. Tapi karena Tuhan mau menggantikan untuk kita melihat di sana Tuhan tidak berdaya kan. Sebetulnya Tuhan berkuasa kan gitu kan. Tapi karena untuk memenuhi kan gitu. Ya. Apa yang sudah Bapa inginkan menyelamatkan kita anak-anaknya lah. Maka Tuhan harus disalib kan gitu. Tapi itu menunjukkan kita Bapak Ibu, bahwa kita ini berdosa, banyak pelanggaran yang kita lakukan. Makanya semua itu harus mati. Ya, yang suka marah, jangan marah lagi, kan gitu Bapak Ibu. Nah, yang suka ngambek, jangan ngambek lagi. Kan itu, ya kan? Mau mengasihi, mau mengampuni itu. Jangan simpen kemarahan, jangan simpen dendam, jangan simpen sakit hati. Ya. Orang yang simpan sakit hati, ketahuan, kentara loh dari orangnya. Ya. Makanya itu kita jangan simpen sakit hati. Ya, berat kalau simpen sakit hati. Ya, lebih baik kita belajar lepaskan pengampunan kepada siapapun kalau kita mau hidup bagi Tuhan loh Bapak Ibu. Ya.
Manusia lama kita harus benar-benar kita tinggalkan, harus mati, harus disalibkan waktu kita percaya kepada Tuhan. Ya. Makanya waktu kita mau dibaptis, harusnya kita harus benar-benar percaya. Ya, sama Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan yang lama dikubur dan kita hidup dalam kehidupan yang baru. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17 kan gitu. Ayo coba dibuka. 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, waktu kita sudah ada di dalam Kristus, manusia lama kita benar-benar enggak ada. Diproses sama Tuhan. Setiap kita tuh diproses sama Tuhan. Saya pun diproses sama Tuhan. Kan iya, setiap kita diubah. Satu demi satu diubah karakter kita. Ya. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Makanya akhirnya Rasul Paulus katakan, namun aku hidup. Bukan aku lagi, bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, makanya Rasul Paulus bisa bilang gitu. Ya. Sekarang bukan aku, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Sehingga hidupnya pasti untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Makanya Rasul Paulus kan katakan, ya, Filipi 1 ayat 21. Ya, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Karena apa? Hidupnya bagi Kristus. Sehingga kalau hidup kita sudah bagi Kristus, mati keuntungan. Saya katakan, iya betul. Ya. Sehingga dia katakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Ya. Makanya hidup kita ini harus oleh iman Bapak Ibu. Harus percaya sama Tuhan. Jangan ragu-ragu. Kalau pengiringan kita sama Tuhan ragu-ragu, gak bisa kita menerima apa-apa. Yakobus katakan kan, orang yang bimbang hatinya, mendua hatinya gak akan terima apa-apa dari Tuhan. Ya. Jadi kita perlu percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Saya katakan sama anak-anak mahasiswa, kalau kamu ragu-ragu sama Tuhan, minta ngalami Tuhan dalam hidupmu. Pasti kamu gak akan pernah ragu sama Tuhan. Saya katakan, kalau orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, Tuhan itu nyata di dalam hidupnya, gak akan pernah ragu. Pengiringannya sama Tuhan. Ya, tetap kokoh. Seperti Rasul Paulus mengatakan, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia tahu Bapak Ibu, ya, Tuhan itu ada di dalamnya, kan gitu, ya kan? Sehingga kalau dia tahu Tuhan ada di dalamnya, nah, maka yang keluar pasti dia selalu memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan di dalamnya, bukan dia di dalam Tuhan, tidak. Tuhan tinggal dulu di dalam kita. Makanya firman Tuhan katakan, kamu tidak bisa cari aku, kan gitu. Bukan kamu yang mencari aku, kan gitu kata Tuhan. Tapi Tuhan yang cari kita. Kita tidak bisa cari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Mana bisa kita manusia berdosa cari Tuhan, tidak bisa. Tapi Tuhan yang cari kita dulu. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Roma katakan kan? Ya, makanya kita penting. Kalau kita sudah dipanggil sama Tuhan, ayo. Ya, supaya kita tidak sia-siakan panggilan Tuhan sampai kita dipilih. Ya. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit loh yang dipilih. Ya. Makanya itu penting, ayo setiap kita fokus. Ya, di mana Tuhan sudah tempatkan kita di sini, ayo kita setia. Ya, saya mendorong terus setia. Walaupun kadang-kadang saya besuk itu jemaat lama, sulit saya membawa.
untuk kembali kepada Tuhan. Ya, tapi saya doakan terus, ya biar anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan ada di dalam hidupnya. Ya, jangan kita menggampangkan. Ya, ada seorang yang bilang cuman gini, baca kok di rumah, baca firman, di rumah berdoa. Ya, apakah kita bisa mengerti dengan baca firman di rumah? Enggak bisa. Ya. Buat apa Tuhan malah katakan Ibrani 10 ayat 25? Ya. Semakin giat melakukannya karena Tuhan akan datang. Ya, beribadah. Kenapa Tuhan katakan harus beribadah? Kalau memang bisa di rumah kan enggak perlu Tuhan katakan harus beribadah. Ya. Makanya itu penting, ayo kita berdoa syafaat buat lain orang. Ya, supaya banyak jiwa bisa dimenangkan, bisa diselamatkan. Kasihan, banyak orang di luar yang enggak mengenal Tuhan. Ya kan itu tugas kita sebetulnya. Ya, makanya kita ayo, kalau kita mau hidup bagi Kristus, kita harus lebih dulu mengalami Kristus itu hidup untuk kita. Dan Kristus itu hidup di dalam aku. Kita harus mengalami Tuhan dulu dalam hidup kita. Makanya seringkali saya katakan harus alami Tuhan. Jadi semua yang kita kerjakan kalau kita mengalami Tuhan, sudah mengalami Tuhan, ya. Maka apapun yang kita bisa lakukan, pasti itu digerakkan karena cinta kita kepada Tuhan. Bukan karena apa-apa. Kalau kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan, aku mau balas cintanya Tuhan. Apapun yang kita bisa lakukan, ya itu karena kita melihat kasih dan pengorbanan Tuhan buat kita mati. Ya, itu terlalu besar. Makanya kita selalu ingat cintanya Tuhan, kan gitu. Setiap hari ingat cintanya Tuhan. Ya, kalau bisa melakukan sesuatu, lakukan karena cinta kita kepada Tuhan. Bukan karena kita menuntut apapun. Kita bisa melayani, ya, ingat cinta Tuhan. Ya. Bukan kita bisa melayani supaya aku dihargai, supaya aku dihormati, enggak. Ya. Makanya orang yang hidup bagi Tuhan pasti dia melayani. Tapi orang yang melayani belum tentu hidup bagi Tuhan. Itu pasti, Pak. Ya. Tapi kalau kita hidup kita seluruh untuk Tuhan, maka kita pasti melayani Tuhan. Memberikan apapun yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Pasti tidak punya motivasi apapun. Tidak pernah nuntut Tuhan untuk membalas dalam hidup kita, tidak pernah. Orang yang masih menuntut Tuhan, ya, berarti orang itu masih memanipulasi Tuhan. Ya, tapi kalau kita bisa beri Tuhan, apa yang aku punya aku berikan untuk Tuhan. Ya. Tapi kita tidak nuntut apa-apa. Tuhan tahu loh di dalam hati. Ya, kadang-kadang kita tidak bicara, tapi kalau hatinya berkata lain, Tuhan tahu. Kalau ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mendengarkan. Makanya itu jangan sampai kita simpen niat-niat yang enggak baik. Ya. Penting bahwa hati ini penting, sangat penting. Ya, perlu kita jaga sungguh-sungguh. Oleh karena itu ayo pagi hari ini kita diingatkan. Ya. Kalau hidup kita sudah hidup bagi Tuhan, dikatakan mati pun bagi Tuhan. Ya. Saya yakin dan percaya sampai nanti di akhir dalam hidup kita, gitu. Setiap kita kan nggak tahu kapan ya. Waktu kita hidup bagi Tuhan, maka dikatakan seperti Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Ya, karena apa? Karena itu bukan kematian kekal buat selama-lamanya. Cuman perpindahan, kita berpindah dari yang sementara ini kepada kekekalan. Berjumpa dengan juru selamat kita, makanya Wahyu 14 ayat 13 kan mengatakan, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan, bahagia. Senang buat selama-lamanya, tidak menderita lagi, kalau yang menderita tidak menderita lagi. Kalau yang sakit, enggak sakit lagi, kan gitu. Kan ya.
Makanya berbahagialah orang yang mati-matinya dalam Tuhan. Tapi dikatakan karena apa? Biar mereka beristirahat dari jerih lelah mereka yang menyertai. Selama hidup nih loh, kita sudah hidup bagi Tuhan apa enggak? Kan iya. Hidup kadang-kadang kan capek ya. Iya. Kadang-kadang setiap kita pasti sampai pada titik itu. Ya. Kita kadang-kadang mengatakan, Tuhan capek ya. Karena apa? Banyak yang kita kerjakan. Kan gitu kan, dalam hidup ini kan banyak yang dikerjakan. Kan iya. Kadang-kadang pada titik tertentu pasti kita mengatakan, capek Tuhan. Karena kita manusia. Kan iya, pasti capek kan gitu. Ya. Tapi Tuhan tahu kan gitu. Ya, kalau cuman bilang capek nggak apa-apa, ya kan gitu. Karena kesibukan kan gitu kan. Ya, beberapa hari saya sibuk kan gitu. Riwa-riwi lihat mama. Ya. Sampai kemarin siang saya tidak mampu hari itu lihat mama karena saya tiba-tiba pusing kepalanya, saya gelegean terus. Ya, setelah saya pulang besuk itu saya gelegean sama pusing kepala saya. Akhirnya saya telepon mbaknya yang jaga mama, Mbak, saya belum bisa ya Mbak, kepala saya pusing Mbak. Saya gelegean, saya tak tiduran dulu, sebentar. Akhirnya saya tidur, berapa waktu, ditelepon lagi saya. Ayo non, di sini non, iya saya pasti ke sana, tunggu, saya bilang gitu. Akhirnya saya ke mama, sampai kira-kira saya 8:30, hampir jam 9 saya pulang kembali ke sini. Ya, kadang-kadang saya mengatakan, aduh capek Tuhan, ya capek. Ya. Tapi Tuhan baik, kan tahu keterbatasan manusia, kan gitu. Sehingga Tuhan berikan saya kesehatan kembali, walaupun tadi pagi saya sebelum naik sempat tidak enak lagi badan saya ini. Saya sempat mau gelegean lagi, tapi saya percaya Tuhan tolong. Saya katakan, Tuhan tolong Tuhan. Ya Tuhan itu baik, Tuhan tahu. Ya. Makanya saya itu terus berusaha apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Karena hidup ini anugerah dari Tuhan. Saya hidup itu karena kemurahan Tuhan. Ya, makanya saya tidak pernah komen apa-apa. Saya itu orang yang tidak tahu komen. Adik saya bilang jaga mama, oke, tak jaga. Ya, saya selama hidup, ya, saya akan lakukan. Kan gitu. Saya akan berbakti, saya akan hormati, kan gitu. Orang tua, kan iya. Sampai selamanya. Saya kan tidak tahu. Batas usianya sampai berapa tidak tahu. Sekarang sudah 80. Kan iya. Tuhan taruh batasnya sampai kapan saya tidak tahu. Tapi saya akan berbakti. Ya, membalas kasihnya orang tua buat saya dulu. Kan gitu kan. Jangan kita sekarang, oh ini gini. Kan banyak kita gitu kan. Gini. Jangan Mbak Ibu. Saya enggak pernah berdebat, enggak. Saya enggak mau. Ya. Saya selalu ingat cintanya, dulu dia pelihara saya kan gitu kan, sampai saya besar, sampai sekarang kan gitu. Kalau dulu dia tidak pelihara saya nggak mungkin sampai sekarang kan gitu. Ya, oleh karena itu kita penting Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup bagi Tuhan, kita juga harus memperhatikan orang tua. Ya, menghormati orang tua, mengasihi orang tua, itu harus. Ya, sehingga saya katakan luar biasa. Kan iya. Puji Tuhan biar setiap kita dikuatkan lewat firman Tuhan. Supaya hidup kita benar-benar hidup bagi Tuhan. Kalau kita hidup bagi Tuhan, mati pun juga bagi Tuhan. Keuntungan buat kita. Ya, karena kita akan berjumpa dengan juru selamat kita dan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kekal buat selama-lamanya di surga yang mulia. Yerusalem yang baru itu sudah Tuhan sediakan buat kita anak-anaknya. Ya. Puji Tuhan biar jadi berkat buat kita. Ayo. Yang pertama kita harus tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, manusia lama kita, ya, hawa nafsu kita, semua kedagingan kita tinggalkan. Ya. Sehingga apa? Kita bisa hidup karena percaya, ya, karena iman kita kepada Tuhan. Makanya untuk kita bisa percaya penuh sama Tuhan, ngalami Tuhan. Ya. Penting ngalami Tuhan. Kalau kita belum ngalami Tuhan, seringkali kan kita gini, iya Tuhan tolong kan gitu kan? Mana?
atau enggak dijawab-jawab sampai sekarang loh Tuhan enggak jawab. Ragu kita sama Tuhan. Gideon ragu. Ya kan? Ya, Gideon disuruh menumpas. Ya kan? Orang Midian ragu dia sama Tuhan. Minta tanda sampai 3 kali. Seharusnya ini yang saya khotbahkan pagi ini. Tapi Tuhan berkata enggak ini. Saya sudah persiapan ini, makanya saya bisa ceritakan. Gideon minta, disuruh sama Tuhan menyelamatkan, memenangkan peperangan bangsa Israel. Gideon minta tanda sama Tuhan. Dikasih tanda pertama, dilakukan, minta tanda lagi sama Tuhan. Sampai 3 kali berturut-turut Tuhan berikan tanda. Tapi masih apa? Masih ragu-ragu. Itu kita manusia itu selalu ragu-ragu. Tapi Gideon itu perjanjian lama Pak Ibu ya. Kita hidup di zaman sekarang ya. Bagaimana kita bisa minta tanda sama Tuhan? Enggak ada. Kalau mau minta tanda ini loh dalam firman Tuhan. Karena Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita saat ini. Kalau perjanjian lama Tuhan berbicara langsung kan gitu. Jadi kalau kita minta tanda, oh iya dikasih sama Tuhan kan gitu. Sekarang minta tanda lewat apa? Jangan Bapak Ibu bilang ini, Tuhan aku nih bingung ya. Aku nih mau kuliah di Jember atau di Malang. Besok Tuhan ya. Kalau seharian tidak turun hujan, berarti Tuhan izinkan aku kuliah di Malang. Salah itu Bapak Ibu. Tandanya yang kasih kita sendiri, kan gitu. Kita memaksa Tuhan, kan gitu kan. Untuk melakukan tanda itu, keinginan kita. Salah itu. Ya, makanya kalau kita minta tanda ini loh, firman Tuhan berdoa. Nanti dikasih sama Tuhan tandanya. Bukan kita, dari kita supaya Tuhan memenuhi, ya itu kita seringkali salah. Kita seringkali mendikte Tuhan. Ya, jangan pernah kita mendikte Tuhan. Kok kita manusia berdosa kok mendikte Dia yang maha dalam segala kala. Enggak bisa. Ya, puji Tuhan. Biar pagi hari ini kita diingatkan, ayo. Kalau kita bisa lakukan, apapun yang kita bisa lakukan untuk Tuhan lakukan. Ya, supaya biar semua kita sadar bahwa hidup ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Ya. Dan kita bisa hidup bagi Tuhan dengan bersandar pada anugerah Tuhan.